Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kisti Kernisa. Saya dari Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. NIM saya 2461248. Saya semester 4. Saya dari Politeknik Bina Mandani. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu SIM, yaitu Sistem Informasi Manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang digunakan di perusahaan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan informasi yang berguna bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Di dalam sistem informasi manajemen terdapat 6 komponen. Yang pertama adalah namanya input, yaitu data yang masuk ke dalam sistem. Misalnya, data penjualan, data pelanggan, dan stok barang. Yang kedua adalah proses. Pada tahap ini, data menjadi informasi, misalnya menghitung total pembayaran dan mengurangi stok barang. Yang ketiga, ada namanya output, yaitu hasil yang diperoleh setelah data diproses. Contohnya, struktur pembayaran atau laporan penjualan. Yang keempat, ada namanya feedback atau umpan balik, yaitu misalnya barang yang hampir habis atau sistem akan memberikan notifikasi ke perusahaan untuk segera melakukan pemesanan. Yang kelima, ada namanya pengawasan atau kontrol, yaitu pengawasan agar sistem berjalan dengan lancar dan baik dan tetap aman. Contohnya, setiap pengguna YourStem akan berbeda dengan pasport. Yang keenam, ada namanya lingkungan, yaitu faktor luar yang mempengaruhi sistem seperti pelanggan, pemasok, pesaing, maupun perkembangan teknologi. Contohnya di sini, ketika kita membeli barang di suatu minimarket, kasir akan melakukan scan barcode. Data tersebut menjadi sistem sebagai input, lalu diproses untuk menghitung harga dan mengurangi stok. Setelah itu, pembayaran selesai, kasir akan memberikan struk kepada pelanggan. Namanya adalah output. Jika stok mulai menipis, sistem akan menginformasikan kepada bagian gudang. Itulah penjelasan sistem informasi manajemen. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih perbedaan MIS, DSS, dan EIS. Yang pertama adalah MIS, atau disebutnya adalah Manajemen Informasi Sistem. Sistem ini digunakan oleh manajer tingkat menengah. Fungsinya untuk membuat laporan rutin seperti laporan penjualan, laporan stok, dan laporan keuangan. Jadi MIS lebih fokus pada operasional kegiatan sehari-hari. Yang kedua adalah DSS, yaitu Decision Support System. Sistem ini digunakan untuk membantu mengambil keputusan membutuhkan analisis. Contohnya, menentukan suplai terbaik atau menentukan lokasi cabang baru. DSS biasanya memberikan beberapa alternatif solusi sehingga manajemen dapat memilih keputusan yang paling tepat. Yang ketiga adalah EIS. EIS ada Executive Informasi System. Jadi sistem ini digunakan untuk pemimpin perusahaan. Informasi yang ditampilkan lebih ringkas, biasanya berupa dashboard atau grafik. Tujuannya agar pemimpin bisa melihat kondisi perusahaan secara cepat dan mengambil keputusan strategi. Jadi perbedaan MIS digunakan oleh laporan operasional, kalau DSS mengambil analisis masalah, sedangkan EIS digunakan untuk pemimpin untuk mengambil keputusan strategi. Selanjutnya saya akan menjelaskan antara teknologi informasi dan sistem informasi. Jadi, teknologi informasi atau disebutnya TI merupakan alat yang digunakan seperti komputer, internet, aplikasi, dan jaringan. Sedangkan SIM informasi yang gabungan antara teknologi, yaitu manusia, data, prosedur yang bekerja sama untuk menghasilkan informasi. Artinya, teknologi saja tidak cukup. Peran manusia juga penting karena manusialah yang mengoperasikan sistem, memutuskan data. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memiliki aplikasi yang sangat canggih, namun jika karyawannya salah memasukkan data atau tidak memahami cara menggunakan aplikasi tersebut, maka informasi yang dihasilkan tidak akurat. Akibatnya, keputusan yang diambil perusahaan juga bisa salah. Oleh karena itu, sistem informasi manajemen tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kemampuan manusia dalam penggunanya. Pada soal terakhir, saya mengambil sistem informasi akuntansi yaitu AIS dan sistem informasi sumber daya manusia yaitu HRIS. Apa sih itu AIS? Yaitu mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Contohnya seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan laporan penjualan. Yang kedua,
HRIS. Sistem ini digunakan untuk mengelola data karyawan seperti absensi, cuti, penggajian, dan penilaian kinerja. Contohnya, laporan absensi, laporan penggajian, gaji, dan laporan kinerja karyawan. Pada kedua sistem ini saling berhubungan. Misalnya, HRIS itu mencatat jam lembur karyawan. Data tersebut digunakan AIS untuk menghitung gaji dan mencatat biaya tenaga kerja karyawan ke dalam laporan keuangan perusahaan. Dengan begitu, kinerja lebih cepat, lebih akurat, dan mengurangi kesalahan. Dengan penjelasan yang saya sampaikan, bahwa sistem informasi manajemen sangat berguna dalam perusahaan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Dengan adanya berbagai sistem informasi manajemen yang lebih berintegrasi, perusahaan dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan mengurangi kesalahan. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan yang saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.